Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini kita akan sesuai dengan video sebelumnya, kita akan coba bikin aplikasi sederhana untuk menyusun jadwal. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Kita akan buka file baru ya, new, kemudian spreadsheet yang masih baru, kemudian jangan lupa kita kasih judul di sini, misalnya presensi itu. Kemudian kalau saya biasanya saya setting dulu supaya tampilan datanya oke gitu ya. Ini saya simpan di sini aja. Dokumen detail, setting. Nah, di sini kita pilih yang bahasa Indonesia sehingga nanti tampilannya adalah bahasa Indonesia. Oke, ini close. Nah, kemudian kita akan mulai di sini. Kita di kolom B1 kita ketik ini jadwal katakanlah Januari 2025. Kemudian di bawahnya ini unitnya ya, misalnya ini divisi apa, misalnya divisi penyiaran gitu, Yes TV. Nah, misalnya begini, simulasi saja. Kemudian ini namanya, kemudian di sini nanti kita isi hari horizontal ya. Kemudian di sini tanggalnya. Sementara itu terus kita isi di sini nama-namanya. Misalnya di sini manajer 1, manajer 2, manajer 3, manajer 4. Kemudian di bawahnya ada admin 1, admin 2, admin 3, admin 4, misalnya adminnya 5. Kemudian bagian keuangan, keuangan 1, keuangan 2, keuangan 3, keuangan 4. Kemudian di bawah ada bagian lain, misalnya OB1, OB2, OB3, kemudian CS1, CS2, CS3. Misalnya seperti ini ya, pegawainya ini diisi nama nanti. Nah, kemudian jadwalnya adalah misalnya pagi, kemudian siang, malam, kemudian ada cuti dan libur misalkan. Ini teman-teman bisa opsional, bisa tambahkan kalau ada kode jadwal yang lain. Oke, selanjutnya kita akan bikin linknya yang untuk mengisi pesanan jadwal. Klik di tools, kemudian create a new form, ya, create formulir baru. Nah, kemudian di sini kita pertanyaan pertama kita minta teman-teman mengisikan nama atau memilih nama gitu ya. Di sini short answer kita ganti dengan multiple choice. Kemudian kita kembali ke presensi, ini kita klik Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Nah, kita hilangkan saja yang tidak ada namanya. Seperti ini tidak ada namanya. Ini tidak ada namanya, ini. Nah, sudah, kalau sudah kita tambahkan pertanyaan berikutnya, tanggal. Nah, tanggal ini nanti teman-teman tinggal memilih saja di sini tanggal berapa, kemudian tambah lagi di sini adalah jadwal dipesan. Nah, jadi kan ada pagi, kemudian siang, kemudian malam, kemudian libur, kemudian cuti. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Nah, di settingnya, di sini responsnya nggak usah pakai email ya, supaya memudahkan teman-teman yang mengisi. Kemudian presentasinya, nah setelah ini terisi apa yang akan kita tuliskan? Ini kita tuliskan misalnya pesanan jadwal terekam akan dipertimbangkan. Silakan isi tanggal lainnya, titik. Kemudian save. Oke. Nah, selanjutnya sudah. Kemudian kita bisa publish. Nah, responnya kita manage untuk bisa diisi selama orang yang memiliki linknya itu ya. Jadi teman-teman kita tinggal kita kasih linknya aja. Dan sudah selesai, kemudian publish. Nah, oke. Nah, ini ya, save.
Kemudian kalau kita mau ngasih linknya ke teman-teman yang lain, nah seperti ini kita klik, kita copy, kemudian kita pastekan di WhatsApp atau di mana gitu ya. Untuk teman-teman silakan mengisi. Nah ini kita simulasi ya. Kita misalnya mengisi admin 1, kemudian tanggalnya misalnya tanggal 17 Januari dia pesan cuti misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian pesan lagi misalnya admin 2 dia pesan tanggal misalnya 8 Januari dia mau masuk pesan pagi karena sorenya ada arisan misalkan ya. Terus kita coba pesan lagi misalnya bagian keuangan 2 di tanggal misalnya 27 dia pesan dia mau masuk siang misalkan. Seperti itu. Nah, nanti datanya itu akan bisa langsung terbaca di sebelah sini, teman-teman. Nah, form respon ini. Nah, di sini ya. Oke, berarti sudah berfungsi. Nah, nanti kalau misalnya data ini kan data simulasi ya, sudah nggak digunakan, nanti bisa teman-teman hapus kok. Jadi kalau teman-teman nyoba, teman-teman hapus nggak apa-apa. Tapi kalau datanya sudah mulai berjalan, ya jangan dihapus ya. Begitu. Kemudian, kalau sudah kita kembali ke sini. Nah, ini kan hari tanggal kita mulai dari tanggal 1, misalnya 1 Januari tahun 2025. Di sebelahnya kan berarti mengikuti ya, berarti kolom sebelahnya ini ditambah 1 gitu, maka dia akan tanggal 2 dan nanti seterusnya ke samping. Harinya kan mengikuti tanggal di bawahnya ini, berarti sama dengan sel di bawahnya. Ini ya. Nah, tetapi tampilannya ini ingin kita ganti, bahwa tampilannya ini hanya tanggalnya saja. Ya, jadi nggak 1 Januari 2025 gitu kan, di atasnya sudah ada bulannya gitu ya. Maka di sini teman-teman bisa klik di more format. Kemudian kalau di sini date and time, nah teman-teman bisa pilih yang ini aja. Ya, yang tanggal saja. Maka diaplikasikan dia akan muncul ini. Yang atas kita pingin munculkan nama harinya. Jadi custom date and time seperti ini. Nah, muncul harinya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, rumusnya yang ini sama dengan sebelahnya, jadi kita copy, barulah yang rumus yang di kolom C kita copy, kita paste sampai sekitar tanggal 30 ya, tapi kolomnya hanya sampai Z, maka kita bisa tambahkan kolomnya, klik kanan, insert kolom baru. Nah, ini kan baru sampai tanggal 25, jadi kita tambahkan lagi sekitar 6. Nah, seperti ini, kelebihan. Oke, nah ini sudah sampai tanggal 31 ya. Kita klik sampai di sini, kemudian kita kecilkan aja. Nah, ini lebih ringkas gitu ya. Oke, lebih ringkas di sini. Nah, kita pingin judul yang di atas ini ketika tanggalnya kita ganti, maka di atas juga akan berganti gitu. Caranya adalah di sini kita klik sama dengan petik 2, jadwal spasi petik 2 dan kemudian kita ambil bulannya gitu ya, bulan yang di bawahnya sini gitu ya. Maka kita ambil teks ya, kemudian bulannya ya, bulannya di kolom ini ya, kemudian kita ketik seperti ini. Kemudian formatnya adalah nah seperti di sini ya. Formatnya nah ini kita kali month-nya ini dengan 29 kok 59 ya, kemudian bentuk formatnya adalah ini ya. Maka dia akan jadi Januari ya. Kemudian kita coba berfungsi atau tidak ya. Jadwal Januari. Oke, jadwal Januari. Kemudian kita ambil tahunnya ya. Dan kemudian spasi, kemudian dan lagi years ya, ngambil tahunnya. Kemudian di tanggal yang ini. Nah, seperti ini sudah jadwal Januari 2025. Kalau ini kita ganti Februari, 1 Februari 2025, maka judulnya ini akan berganti Februari. Kalau kita ganti Maret, maka dia akan berganti juga jadi Maret.
Ya, nah ini tapi huruf kecil, kita ingin huruf besar, maka kita tambah rumus di sini upper kurung buka, kemudian di sini kita jangan lupa kasih kurung tutup. Nah, sekarang sudah. Misalnya 1 April 2025. Nah, dia akan ganti, ya. Nah, kemudian ini bisa kita merger seperti ini. Yang ini juga kita merger, mungkin kita taruh di bagian tengah. Nah, seperti ini. Begitu teman-teman, kemudian kita pingin nanti yang hari Minggu ya, kita langsung warna merah secara otomatis. Kemudian yang di bawah sini ada tanggal hari libur nasional ya. Kalau teman-teman punya hari libur nasional, bisa teman-teman kopikan aja di situ, atau teman-teman bisa ketik manual juga boleh ya. Jadi hari libur nasional tanggalnya diisikan di sini. Seperti ini mengacu ke tahun 2025. Kalau ada perubahan tinggal diganti. Nah, maka caranya ya kita akan kita blok dulu. Jadi nanti jadinya semacam ini ya. Semacam ini nanti kita pakai menu yang conditional formatting. Jadi akan ada 2 kondisi yang akan kita isikan ya. Yang pertama adalah kalau dia hari Minggu ya. Rumusnya seperti ini, pakai teks kalau dia hari Minggu ya. Kemudian yang berikutnya kalau dia satu lagi kondisinya adalah kalau dia adalah hari libur. Jadi pakai or gitu ya, rumusnya panjang. Mungkin ada yang lebih pendek tapi simpelnya sih yang seperti itu. Oke, kita ambil dulu setelah kita blok ya. Kita akan ambil conditional formatting, kemudian kita ambil pakai yang custom formula ya, sama dengan ini barisnya baris yang B3 ya, baris ketiga ya, berarti B3 ya. Ini tapi angka 3-nya ini kita absolutkan seperti ini ya. Kalau di sel B3 atau baris ketiga selanjutnya ya, dalam teksnya, teks B3 ini yang formatnya adalah begini, kurung buka, dolar. Nah, ini adalah maksudnya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, sorry gini, DDDD ya. Kemudian tanda petik, teksnya ini sama dengan minggu. Nah, seperti ini. Kemudian warnanya ini untuk belajar ya. Untuk belajar kita bisa pakai aja warna ini, atau kalau teman-teman mau ganti warna yang lain juga boleh. Misalnya diwarnain pink seperti ini atau ungu. Ini untuk belajar aja ya. Jadi ada warnanya kita suka-sukalah, mau warna ini kali ya. Atau yang kuning. Nah, biar kelihatan. Oke. Terusnya merah ya, biasanya merah tapi untuk membedakan. Oke. Selanjutnya, rumus yang kedua kita tambahkan rumus lagi, masih di sel yang sama, masih pakai formula. Ya, pakai OR. Sama dengan OR, itu rumusnya adalah B4 ya. B4, tapi yang angka 4-nya ini diabsolutkan ya. Sama dengan di sini. Ya. Apa ini? A35 kita ingat-ingat sampai A62. 35 sampai 62. Berarti A35. Ya, sama kayak A35, kemudian kita kasih seperti ini ya. A35. Kemudian klausul lainnya adalah kalau yang B4-nya itu sama dengan A36, kemudian 37, kemudian 38, kemudian 39, kemudian 40. 40 kita kopian di sini. Copy sampai di akhirnya kita paste lagi 41, 42, 41, kemudian di sini 42, kemudian kita copy lagi 43, ini kok 41, 42, kemudian 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, kemudian 50. Kemudian sampai 62 ya, 50, kemudian 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Kita kurung tutup, nah seperti ini. Terus untuk membedakan sudah kita hijau aja ya, atau kalau teman-teman mau ganti warna lain boleh, misalnya di biru kayak gini juga boleh. Oke. Nah, ya, atau misalnya disamakan juga boleh-boleh aja gitu, bebas. Jadi biar tahu kalau ini warnanya kalau harinya adalah libur gitu ya. Oh, kurang tua salah. Oke, nah seperti ini. Nah, ini karena April banyak liburnya ya. Gitu. Hari libur nasional. Ini kita formatnya hapus aja. Nah, sudah. Jadi kalau misalnya ini kita ganti bulannya adalah Januari, 1 Januari 2025, maka dia akan ini ya tanggal hari liburnya langsung berwarna libur gitu ya. Tanggalnya warna libur. 1 Februari 25. Nah, ini nanti nggak dipakai ya, kita hidden aja. Kemudian 1 Maret 25, 1 April 25 dan seterusnya ya. Oke, kemudian bagaimana cara memasukkan rumus yang pesanan dari teman-teman ini ke sini? Ya, seperti yang di sebelumnya, kita pakai rumusnya panjang sekali. Ya, bisa aja sih tinggal di copy kemudian di paste asal lokasi selnya sama ya. Tetapi prinsipnya adalah rumus utamanya adalah filter ini, baru kemudian nanti rumus lainnya mengikuti. Kita coba ya. Sama dengan filter kurung buka, range-nya yang akan kita filter adalah D, seperti ini. Kondisi yang pertama adalah ketika namanya sama dengan yang di kolom A. Kemudian kondisi yang kedua adalah tanggalnya sama dengan tanggal yang di bagian atas sini. Nah, kemudian kurung tutup, kita enter. Nah, ini kan NA, kenapa? Karena error. Kita coba ya, misalnya manajer 1 ini kita pesankan jadwal, teman-teman bisa cara mensimulasikannya ini, copy, kemudian dipaste di luar tabelnya, value, kemudian ketikkan saja tanggal hari ini kan April ya, yang disimulasikan 1 April, manajer ini pemesan jadwal dia pagi misalkan. Nah, dia muncul pagi ya. Oke, berarti supaya muncul ini tapi nggak error, maka depannya kita tambahin if error gitu ya. Boleh if error, maka kalau error kita kosongin aja gitu. Nah, kemudian akan jadi masalah lagi ketika si manajer 1, misalkan orang yang sama, kemudian merevisi pesanan jadwalnya. Tadinya dia pesan pagi, tapi kemudian dia berubah jadi cuti. Nah, maka cutinya ini akan menimpa bagian bawahnya. Nah, caranya supaya nggak menimpa, kita tambah begini. Indeks, kurung buka, kemudian di bagian ini, ya di bagian referensi ini, terusnya kita tulis counta, kurung buka, terus kita copy lagi rumus yang filter tadi. Ya, kita copy, kemudian kita paste. Nah, begini. Seperti ini. Nah, ini dia akan mengambil pesanan jadwal yang terakhir. Seandainya si manajer 1 ini kemudian merevisi lagi jadwalnya, dia ingin nggak jadi cuti tapi masuk siang saja, begitu. Nah, maka di sini akan keganti. Oke. Nah, tetapi jangan lupa mengabsolutkan, karena ketika ini kita tarik ke bawah, teman-teman perhatikan di sini ya. Ketika kita tarik ke bawah, nah nanti rujukannya ini akan berubah. Jadi rujukannya si tanggalnya akan berubah. Ya, yang tadinya
di sini B4 menjadi B5 dan seterusnya, maka akan simpang hasilnya ya. Maka ini kita hapus dulu. Di sini kita absolutkan dulu bahwa D akan tetap di D, kemudian B tetap di B, C tetap di C gitu ya. Jadi dipasangi tanda apa namanya dolar gitu. Kemudian yang di A5 kita pingin dia tetap di A. Jadi nanti kalau digeser ke tanggal yang lain dia akan nggak berubah. Sedangkan yang B4 kita pingin dia tetap di baris nomor 4. Maka kita absolutkan seperti ini. Ini tetap di A. Kemudian yang ini tetap di baris nomor 4. Oke, nah kalau sudah kita tekan enter. Nah dari sini, ini bisa teman-teman tinggal copy ke bawah ya. Terus dari sini teman-teman bisa copy ke samping. Sini copy, kemudian paste sampai ke samping sini. Oke, nah ini tadi pesen jadwal di bulan Januari. Oke, kita ganti sekarang tanggal 1 Januari 25. Nah, sudah masuk pesanan jadwalnya. Oke teman-teman, nah tinggal dibaguskan saja tampilannya seperti ini. Misalkan di tengah semuanya, kemudian di ini karena judul dan lain-lain ya, ini di tengah juga biar rapi. Kemudian kalau perlu di bold juga di bold boleh biar jelas ketika dicetak dan seterusnya. Teman-teman ya sendiri saya kira rumus yang rumus inti ya, rumus inti yang teman-teman perlukan untuk menyusun jadwal seperti ini. Kemudian teman-teman bisa lengkapi juga dengan bordernya misalnya seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Kemudian mungkin selnya kita agak lebarkan sedikit supaya hari minggunya tidak terpotong ya. Nah, mungkin begini. Nah, ini lebih cantik lagi. Oke. Nah, judulnya juga kita bold seperti ini. Mungkin kalau judul bagusnya di garis bawah ya. Garis bawah itu pakai seperti ini. Nah, sudah di garis bawah. Kemudian ini fungsinya di baris yang paling bawah ini adalah untuk kalau misalnya mau menghitung berapa sih yang jumlahnya yang jaga pagi, jumlahnya yang jaga siang, malam. Di sini gunakan rumus count if. Ya, teman-teman bisa pakai count if di sini, silahkan latihan. Kemudian kita kayak di jadwalnya sebelumnya di sini pagi, siang, malam berapa kali masing-masing jaganya. Ini bisa teman-teman pakai rumus count if juga ya yang dipadu dengan if supaya apa? Supaya baris yang kosong ini nanti dia tidak mengisi. Untuk jam juga bisa ya diisikan. Nah, ini di sini tampilnya angka 8 aja, tapi di sini tampilnya adalah jam. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Mungkin hal-hal seperti itu aja yang akan kita bahas ya. Di sini caranya aja. Teman-teman bisa lengkapi misalnya di sini target ya. Target berapa jam gitu. Kita pingin tulis misalnya 140. Nah, tapi kita pingin di belakangnya ini ada kata-kata jam atau menit gitu. Maka kita bisa klik di sini 1, 2, 3 ini. Kemudian kita bisa custom number format ya. Terus teman-teman bisa ketikkan misalnya aku mau formatnya 0,0 gitu ya. Artinya nanti kalau ada komanya 140 setengah maka 140,5 gitu ya. Bacanya seperti itu underscore, kemudian kurung tutup, kemudian petik 2, kita tulis aja. Kalau tadi kan jam ya, misalnya kita simulasikan lain ya supaya ada seninya yang lain. Nah, ini adalah sampel contoh tampilannya. Gitu ya. Kita aplikasikan. Nah, dia akan muncul. Kalau kita ketik 140,5, maka dia bisa mengakomodir komanya. Tapi kalau komanya tadi nggak kita kelola, maka kita ngetik 140,5, dia hanya akan muncul 141 atau 140 tergantung pembulatannya. Begitu. Nah, terus kalau mau menambahkan di bagian depannya bagaimana? Seperti yang contohnya di sini. Target 140 jam, tapi kita pingin 140 ini sebagai angka gitu ya. Jadi nanti bisa digunakan sebagai pembagi atau pengali. Nah, caranya hampir sama. Jadi misalnya di sini 140, caranya sama diketik di 123, kemudian custom number format. Nah, hanya saja kalau di bagian depan seperti ini, underscore dulu, kemudian kurung buka gitu ya. Jadi underscore dulu, kurung buka, kemudian kata-kata depannya apa, kemudian bintang, kemudian baru klausulnya gitu ya. Misalnya underscore, kurung buka, kemudian kita ketik di sini ya, underscore, kemudian kurung buka, kemudian petik 2, misalnya
kata-katanya kita ganti ya, maksimal gitu ya. Kemudian kurung tutup, bintang, kemudian 0 seperti ini. Nah, ini sudah ada ya. Maksimal kita kasih spasi di sini jadi maksimal 0,0 gitu ya. Oh, sudah ada komanya berarti begini, maksimal 0. Kemudian baru kita kasih ini kurung tutup ya. Kemudian kita kasih tulisan di belakangnya misalnya maksimal sekian jam. Nah, seperti ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya. Kemudian kita aplikasikan. Maksimal karena sini 140 maka maksimal loh kok nggak ada 140-nya, ada yang kurang rumusnya ya. Nah. Oh, angkanya belum ditulis teman-teman. Ya, angkanya belum ditulis. Jadi caranya gini. Ini kita kasih tanda pagar supaya dia nanti bisa tulis angkanya ya. Tanda 0 target. Oh, kurang tanda petik 2 ini, petik 2-nya di sini ya, petik 2. Kemudian ini maksimal 0 jam. Kemudian titik 0. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini 140,5 maka dia akan bisa menuliskan maksimal 140,5 jam. Gitu. Kemudian apalagi ya yang bisa dirumuskan. Ya, saya kira itu kemudian nanti teman-teman juga bisa misalkan begini, yang masuk siang itu harus 2 orang gitu ya. Maka kalau nilainya nggak 2, maka dia warnanya akan kuning, tapi kalau sudah 2 warnanya akan hijau gitu. Maka teman-teman bisa blok di sini, kemudian kita pakai conditional formatting ya. Maka kalau nilainya 2 artinya jaga siang itu 2 orang, atau mungkin ya jaga siang banyak ya. Jaga siang itu 4 orang, tapi boleh juga lebih sih. Jadi lebih atau sama dengan 4 orang gitu, maka kita kasih warna hijau ya, hijaunya biar itu aja. Nah, seperti itu. Maka ini misalnya kita ketik 3, kita ketik 4, dia hijau. Kita ketik 5, dia hijau. Tapi kalau kita ketik 2, dia putih. Gitu. Tapi kan taunya gimana gitu ya? Taunya gimana? Ya udah, kalau misalnya nggak memenuhi kriteria lebih besar atau sama dengan 4, kita kasih warna yang lain. Jadi berarti kalau dia lebih kecil daripada 4, maka kita kasih warna misalnya merah seperti ini. Ya. Tuh, maka kalau nilainya 2 atau nilainya 1 atau mungkin 3 atau mungkin ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini bisa. Tapi nanti di rumus count if. Nah, itu saya kira teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman bisa praktek, kemudian bisa melengkapi seperti yang pernah di video sebelumnya ya. Ini melengkapi kolom ini menggunakan rumus count if, kemudian melengkapi rumus yang jamnya tinggal dikalikan saja ya. Pagi berapa kali dikali 8 jam. Siang berapa kali dikali 8 jam. Malam berapa kali dikali 11,5 jam dan seterusnya. Totalnya ditaruh di sini, tapi nanti dibandingkan dengan target. Jadi kalau ternyata targetnya itu adalah 140 jam, kelebihan 7,5 jam lebih baru dihitung lembur ya. Maka kalau di sini kita ketik 150, dia akan dapat lembur 2,5 jam. Tapi kalau dia hanya 145, dia nggak berhak atas lembur. Ya, kalau dia 135, dia masih belum memenuhi target total jam kerja, berarti harus ditambah jam kerjanya. Gitu ya. Itu saya kira teman-teman mudah-mudahan bermanfaat, senang sekali bisa berbagi. Ya, nggak harus pinter untuk menunggu kita untuk bisa berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.